Welcome back. We have the great pleasure today of being joined by Alistair Crook. Selamat datang kembali. Hari ini kita sangat beruntung bisa berbincang dengan Alistair Crook, salah satu diplomat besar dari Inggris dan Eropa. Sosok yang sayangnya sekarang sudah semakin langka. Itu yang disebut diplomat sejati. Ada banyak hal yang ingin saya tanyakan hari ini, mulai dari situasi di Iran sampai tentu saja serangan besar di Moskow. Keterlibatan Barat di sana jelas tidak terlalu halus. Tapi mari kita mulai dari Iran. Kita punya nota kesepahaman yang, sejauh yang saya tahu, sudah ditandatangani. Tapi kita belum tahu pasti, karena banyak hal yang masih dirahasiakan. Dan ini punya banyak implikasi. Apakah Amerika akan menegakkannya? Sejauh mana hal ini akan membentuk dinamika di kawasan? Kita melihat hubungan antara Amerika Serikat dan Israel juga terpengaruh oleh hal ini. Memang, posisi Netanyahu sekarang tampak jauh lebih lemah. Tapi kalau dia sampai tersingkir, ya sebenarnya mereka cuma mengocok ulang susunannya saja. Kemungkinan besar, penggantinya justru akan jauh lebih keras. Dari yang saya pahami, Netanyahu dulu setidaknya masih punya sedikit dukungan dari beberapa partai Arab. Sekarang saya tidak tahu. Sepertinya nota kesepahaman ini, terlepas dari apakah nanti benar-benar dijalankan atau tidak, tetap akan punya dampak besar bagi Amerika Serikat, Israel, dan kawasan yang lebih luas. Ini pertanyaan yang sangat besar. Tapi, ya, masalahnya sendiri juga besar. Jadi saya ingin tahu, apakah Anda bisa menanggapi hal ini? Nah, itu pertanyaan besar banget yang baru saja kamu ajukan. Jadi saya akan coba jelaskan dua bagian utamanya, setidaknya begitu. Pertama, saya menyebutnya sebagai kerangka. Karena sebenarnya ini bukan sesuatu seperti perjanjian resmi, bahkan bukan gencatan senjata sepenuhnya. Ini lebih ke kerangka untuk gencatan senjata. Saya sudah pernah menangani, kalau tidak salah, 5 gencatan senjata antara pihak Israel, Palestina, dan pihak lain. Dan justru bagian kerangkanya itu seringkali yang paling mudah. Yang paling sulit adalah memikirkan bagaimana membangun zona perlindungan, supaya prosesnya bisa terus berjalan, karena pasti akan ada gangguan. Misalnya dulu ada bom di Abbas yang sempat menggagalkan salah satunya. Tapi di sisi lain, ada juga orang yang keluar dan bilang, kami sama sekali nggak percaya mereka serius dengan hudna ini. Begitu mereka melakukan sesuatu, kita akan langsung menyerang dengan keras. Sekarang kita sudah mulai melihat beberapa elemen itu muncul, mulai terlihat dalam konteks kerangka ini. Tapi mari kita lihat 3 hal utama yang tadi kamu sebutkan. Yang pertama soal Iran. Kamu menyoroti kontroversi perjanjian ini di Amerika Serikat. Tapi penting juga untuk dipahami bahwa hal ini juga kontroversial di Iran. Ada ketegangan tertentu di sana dan itu bisa dimengerti karena mereka sudah pernah sempat mengalami beberapa perjanjian JCPOA ketika perdamaian tidak dijaga. Dan saat Iran, orang-orang biasa di sana terjebak dalam tekanan yang sangat kuat yang sampai sepuluh tersakan. Which they are still in. And however, yesterday, Namun kemarin, seingat saya tadi malam, pemimpin tertinggi mengeluarkan sebuah pernyataan. Dalam pernyataan itu, beliau mengatakan bahwa meskipun secara pribadi menentang kesepakatan kerangka tersebut, ia akhirnya diyakinkan oleh Raisi dan saya kira juga Khamenei. Beliau menyebut presiden yang terhormat, bahwa tidak akan ada kemunduran dari ketentuan dalam kerangka itu maupun dari kepentingan Iran. Bagi pemimpin tertinggi, kepentingan Iran terutama berpusat di sekitar Selat Hormuz. Menurut saya, beliau memandang wilayah itu sebagai titik kunci yang bisa memungkinkan Iran keluar dari situasi saat ini dan masuk ke konteks geopolitik yang berbeda. Itu sudutnya Maris Theosis. Mengacuit Imelin towards Alpano. Kamu tahu, Selat Hormuz itu sangat penting. Kita bisa bahas alasan geopolitiknya, tapi dia memang melihatnya dari sudut itu. Menurut saya yang dia lakukan itu semacam memberi peringatan, bukan hanya untuk kubu reformis di Iran, tapi juga untuk opini publik yang skeptis. Pesannya jelas, ini tidak akan mengikuti jalur perjanjian JCPOA. Iran tidak akan begitu saja membiarkan presiden dibentuk,
lalu diperluas terus sampai makna keseluruhan dari kerangka itu hilang. Intinya, tuisan Richard will be spitik mitrid Braithwaite tekan presiden yang bisa membiturgi hal-hal seperti itu. Dan satu lagi yang penting is itu ketua Lebanon. Lebanon juga sangat krusial. Is Lebanon, and Lebanon is crucial, and Iran has substantially changed it. Dan Iran sudah banyak mengubah posisinya, karena sebelumnya Iran tidak pernah dalam konteks poros perlawanan turun langsung melawan Israel sampai periode terakhir ini. Ini pertama kalinya mereka bertindak langsung dan mengancam akan membombardir wilayah utara Israel secara besar-besaran kalau Israel benar-benar melanjutkan ancamannya untuk meratakan Dahiyeh, sebuah kawasan di pinggiran Beirut. Dan dia dengan tegas mengatakan, kami akan turun langsung, kami sendiri yang akan menyerang wilayah utara, jalur dari perbatasan sampai ke Galilea. Dan kemudian tentu saja Trump ikut campur dan serangan itu akhirnya dihentikan. Jadi itulah bagian lainnya. Apa yang kita lihat sekarang adalah situasi ini sedang benar-benar diuji. Setelah itu, kita bisa lanjut bicara soal Amerika kalau kamu setuju sebentar lagi. Tapi pertama-tama, media Israel pagi ini, media berbahasa Ibrani, kembali ramai dengan keluhan dan kemarahan. Maksud saya, Israel sedang benar-benar dalam kekacauan psikologis, kekacauan emosional. Ini bukan hal kecil yang bisa disatukan begitu saja, tapi benar-benar kekacauan yang dalam. Mereka melihat ini sebagai kekalahan besar. Mereka merasa seluruh narasi kemenangan besar yang dibangun pemerintah, narasi yang banyak orang Israel percayai, runtuh. Narasi bahwa Amerika akan terbang, seperti yang mereka katakan, sayap ke sayap bersama para penerbang pemberani Israel untuk menghancurkan Iran sepenuhnya. Dan bahwa mereka akan menghancurkan Hizbullah, lalu mencaplok dan mengambil setengah wilayah Lebanon dengan restu dari beberapa pihak di Beirut. Dan itu masih terus berlangsung. Kemarin ada serangan di sebuah perbukitan dekat Kastil Beaufort, kalau tidak salah. Mereka mulai mencoba merebut lebih banyak wilayah di daerah itu, di perbukitan Israel. Lalu Hezbollah menyerang mereka dengan rudal anti-tank, dan 4 tentara tewas, termasuk seorang letnan kolonel yang memimpin Brigade ke-82. Situasi di Israel benar-benar kacau. Semua orang bilang, ini nggak bisa dibiarkan. 4 orang tewas dalam 1 hari. Ini benar-benar keterlaluan. Seperti yang dikatakan Ben Gvir, Lebanon harus terbakar bersama kita. Dan yang lain juga mengatakan hal-hal serupa, bahwa Hezbollah harus menderita, kita harus masuk, dan kita harus memberi mereka pelajaran. Lebanon harus terbakar. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi tekanannya besar. Dan seperti yang Anda bilang, Netanyahu sedang berada di bawah tekanan luar biasa, karena hasil survei menunjukkan peluang dia untuk menang di pemilu bulan Maret itu. Kalau tidak salah, sekitar 49 atau 50%. Saya lupa angka pastinya. Sekarang angkanya kira-kira setengah dari itu, 34% hari ini. Jadi ya, ini sulit. Kalau Trump punya masalah dengan hasil surveinya di Amerika, Netanyahu masalah yang lebih besar lagi. Dan seperti yang Anda tahu, maksud saya, itu bisa berarti dia akhirnya masuk penjara. Karena pemilu kali ini terlihat seolah-olah dia kehilangan dukungan. Tapi itu terjadi kalau dia tidak melakukan apa-apa. Karena sebenarnya politik Israel saat ini adalah, kalau Netanyahu tidak berbuat apa-apa soal Lebanon, artinya tidak melakukan serangan ke Lebanon, maka dia akan kalah dalam pemilu, dan memang akan kalah. Ini sudah jadi semacam kesepakatan umum di kalangan politik. Begitulah situasinya. Jadi itulah yang sedang dihadapi Amerika Serikat. Orang-orang Israel juga. Karena ada banyak pertanyaan dan kegelisahan tentang apa arti semua ini. Karena meskipun mungkin tidak banyak dipahami di Barat, bagi orang Israel, ini dianggap titik balik yang sangat besar. Kau tahu, semacam batas tak terlihat itu akhirnya retak dan pecah.
ketika Trump benar-benar memilih untuk memprioritaskan keterlibatan dengan Iran, ketimbang mendukung hak Israel untuk mengambil setengah wilayah Lebanon dan mendudukinya, serta melanjutkan kebijakannya di seluruh kawasan. Lalu Trump mengatakan hal-hal yang belum pernah terdengar sebelumnya di Israel dalam konferensi pers setelah pertemuan G7. Maksudku, hal-hal yang belum pernah dia ucapkan sebelumnya. Dia bilang kalian terlalu keras di Beirut. Saya sudah lihat fotonya. Kalian ingin menyingkirkan satu orang, tapi malah meruntuhkan seluruh gedung yang masih dihuni orang. Ini tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Padahal sebulan lalu, kalau kau tanya orang, semua mengira Trump menganggap itu bisa diterima. Tapi sekarang tampaknya tidak. Dia bilang kalian tidak menanganinya dengan baik. Dan setelah itu, dia mengucapkan pernyataan yang paling merendahkan. Ismaf dia gort fight hard to as Rayshore. Dia akan lebih canggih dalam menangani Hezbollah dan situasi di Lebanon. Kalau tidak, dia akan bilang, tahu kan, mungkin mantan pemimpin ISIS bisa melakukan pekerjaan yang lebih baik daripada kamu, Netanyahu, dan kamu, Israel, di Lebanon. Dan itu ya, benar-benar tamparan luar biasa bagi pihak Israel. Jadi mereka kaget dengan hal itu. Tapi mereka juga bilang, dan ini muncul di media berbahasa Ibrani hari ini, di Ma'arif, dan bisa kamu lihat juga di Substack kami, karena akan tayang nanti hari ini, komentar-komentar seperti itu. Tapi yang juga jelas, orang Israel paham bahwa Timur Tengah sekarang sudah berubah. Ini era yang baru. Tidak mungkin mereka bisa menghancurkan Iran. Tidak akan ada pergantian rezim. Mereka tidak bisa melakukannya tanpa Amerika Serikat. Amerika Serikat yang menyediakan semuanya. Mereka tidak bisa menyerang Iran tanpa bantuan dari AS. Semua ini dilakukan oleh kita. Mustahil. Mereka paham itu. Mereka tahu permainan ini sudah selesai. Dan ini adalah kekalahan psikologis besar bagi seluruh proyek itu. Sama halnya dengan sikap mereka terhadap proyek Israel Raya, di mana used beberapa teknik egotus di Horns da, empat tino harvui di do. Mereka setutim lagi, legal tetap bukan. Feeling it in the mind. Dan ini adalah perubahan besar yang muncul setelah 7 Oktober, gagasan tentang keamanan yang bersifat permanen. Maksudnya begini, orang-orang Israel percaya, dan sekarang sudah menerima, bahwa apa yang terjadi pada 7 Oktober itu, entah bagaimana dianggap seperti Holocaust. Padahal sebenarnya tidak. Tapi itulah yang mereka pikirkan dan rasakan sekarang. Mereka merasa hidup di ambang kemungkinan terjadinya Holocaust di masa depan. Karena itu menurut mereka, Hezbollah tidak boleh ada. Harus dihapuskan sepenuhnya. Jadi mereka paham bahwa sebenarnya kata-kata Trump berarti Amerika Serikat kali ini mungkin benar-benar serius untuk menjatuhkan sanksi berat kepada Israel kalau mereka tetap melanjutkan atau membalas di Lebanon. Karena hal itu akan dianggap merusak citra Trump dan pencapaian besarnya dalam membuka Selat Hormuz. And his great achievement of getting Hormuz opened. That's why I underlined that point about. Itulah sebabnya saya menekankan poin tentang Hormuz dan pemimpin tertinggi di pernyataan pembuka tadi. Waktu itu saya bilang, Hormuz adalah yang paling penting bagi pemimpin tertinggi dan bagi kepemimpinan di Iran, dan Lebanon menempati urutan kedua. Nah, keduanya memang saling terkait, karena sekarang kita sedang menuju pada situasi di mana Selat Hormuz akan dibuka. Tapi kalau situasi di Lebanon dianggap sebagai pelanggaran gencatan senjata, dan itu jelas pandangan Iran, terlihat dari penolakan mereka untuk ikut dalam pembicaraan hari Jumat nanti. Mereka menolak hadir di sesi negosiasi itu, maka bagian itu juga jadi tanda tanya. Dan bagaimana Trump akan menanggapinya? Karena dia sudah mengatakannya secara terbuka. Itu cukup mengejutkan. Trump bilang, begini, kita harus buat kesepakatan ini karena cadangan kita hampir habis. Saya lihat data kemarin yang menunjukkan bahwa di Kushi, cadangan strategisnya tinggal sekitar 20 juta barel. Artinya mereka sudah sampai ke endapan di dasar tangki, yang sebenarnya sudah nggak banyak gunanya. Itu pun harus diolah dulu sebelum bisa dipakai.
apalagi kalau itu cadangan sumber daya alam seperti ini. Lalu, dari situ pembicaraan berlanjut ke soal kerangka kesepakatan. Menurut saya, kerangka itu lebih dari yang banyak orang Iran bayangkan, bahkan lebih dari yang saya perkiraan telah memicu perubahan di Amerika Serikat. Sebagian karena situasi di Selat Hormuz, dan sebagian lagi karena jurang ekonomi yang sudah di depan mata. The economic cliff is here. And Trump said it, we have to do. Dan Trump bilang begini, kita harus melakukan ini karena waktu itu kita tinggal 4 minggu lagi sebelum kehabisan minyak. Jadi hal itu memicu perubahan besar dan sekarang menimbulkan pertarungan sengit di Amerika Serikat. Pertarungan besar antara Tiongkok, kelompok pro-Israel yang berhaluan Zionis, dan para pendukung Trump yang bersikeras dengan apa yang mereka sebut sebagai America First, bukan Israel First. Bagaimana mereka bisa sampai ke titik itu? Sekarang pemilu paruh waktu sudah semakin dekat. Pertanyaannya, pandangan umum ya, konsensus yang biasa kita dengar adalah, ini bakal sangat merugikan Trump. Katanya dia akan kalah, dan Partai Republik juga akan kalah. Saya harus bilang saya dulu juga berpikir begitu. Tapi sekarang saya tidak begitu yakin lagi. Pertama karena saya pikir, seperti yang kita tahu, proses pemilihan untuk Senat itu bersifat bergiliran. Mulleth made sauce. Itu satu bagian, lalu bagian lain yang akan ikut pemilihan seperti itu. Jadi sebenarnya angkanya mungkin tidak persis, tapi ada sekitar 20 kursi Partai Republik yang sedang diperebutkan saat ini. Kursi Partai Republik di DPR. Ini ya, bisa saja menentukan hasil pemilu paruh waktu. Tapi juga, menurut pandangan Trump dan timnya, situasinya belum sepenuhnya hilang harapan. Dari 20 kursi itu, tidak semuanya akan berpindah. Dan juga belum jelas. Tampaknya, memang ada kesan bahwa basis pendukung MAGA yang solid belum meninggalkan Trump. Lebih karena loyalitas pribadi daripada alasan lain. Bukan karena mereka mendukung perang di Iran atau hal lain, tapi karena rasa setia secara pribadi kepadanya, yang punya nuansa emosional sulit dijelaskan, tapi memang dia punya pengaruh yang cukup kuat terhadap orang-orang itu. Dan dalam banyak hal, karena perdebatan ini, yang seperti kita tahu sedang disorot oleh banyak tokoh penting, muncul pertanyaan, apakah Amerika benar-benar mengendalikan kebijakan luar negerinya sendiri, atau kita, bisa dibilang, sudah menyerahkannya pada kekuatan asing. Isu ini sedang menarik perhatian basis pendukung MAGA, terutama setelah peristiwa pembunuhan juru bicara Kristen di Mekah. Joe Kent dan beberapa tokoh lain juga menyoroti hal ini. Jadi, saya rasa ada perasaan bahwa situasinya mungkin tidak seburuk yang dibayangkan. Bahkan, sebagian kalangan di Partai Republik mungkin justru menganggap ini bukan hal yang buruk. Dan karena itu, bisa jadi mereka akan lebih mendukung Trump daripada yang kita perkirakan. Tapi saya juga baru sadar, jumlah kursi yang akan diperebutkan sebenarnya tidak terlalu banyak. Mungkin ada yang melebih-lebihkan atau justru menganggapnya terlalu sedikit, entahlah. Tentu saja, itu akan tetap jadi bahan perebutan. Namun sekarang, kalau Netanyahu benar-benar menyerang Lebanon, saya rasa hal itu akan dipandang bukan hanya sebagai tamparan bagi Trump, tapi juga tamparan bagi Amerika sendiri. Hal ini akan dilihat oleh kelompok MAGA. Mungkin tidak oleh, maksud saya, jelas tidak oleh para neokonservatif dan pemerintahan Zionis yang keras, tapi oleh banyak orang Amerika sendiri. Mereka mungkin tidak memahami semua seluk-beluknya, tapi mereka melihat bahwa ada sebuah kerangka kesepakatan yang ditandatangani Trump secara terbuka di Versailles, dan sekarang Netanyahu serta Israel yang menghancurkannya. Kalau dilihat dengan cara sesederhana itu, tidak akan mengejutkan kalau hal ini justru berbalik menjadi keuntungan politik bagi Trump. Tapi bisa juga tidak. Masih terlalu dini untuk memastikan. Dan ya, pasti akan ada upaya besar untuk menggagalkan hal ini dari pihak-pihak yang berkomitmen pada supremasi Israel di kawasan dan dominasinya di wilayah tersebut. Dan itu maksud saya kita belum tahu bagaimana hasilnya nanti. Apakah mereka akan berhasil?
Ini akan jadi pertama kalinya seorang presiden menghadapi hal seperti itu. But Netanyahu, Tapi Netanyahu pada dasarnya bukan Netanyahu secara pribadi, karena ini datang dari seluruh Israel, dari semua pemimpin, termasuk para pemimpin oposisi di semua pihak. Semuanya mengatakan hal yang sama. Mereka bilang, ini bukan cuma soal Ben Gurion. Mereka bilang mereka harus membayar. Mereka men and ketnyid. Nomavik knowledge member variets embrace Gemarist. for these four people that were killed yesterday. So if that happens, Jadi kalau itu terjadi, saya rasa jarak antara Amerika Serikat dan Israel akan makin lebar. Hubungan itu akan makin menjauh, dan bisa saja muncul langkah-langkah tertentu yang sejak awal sudah tegang, tapi semacam tindakan yang dikenakan pada Israel karena mencoba menggagalkan situasi itu. Terutama kalau Iran menanggapi hal ini dengan, seperti yang Anda bilang, membatasi tidak sepenuhnya, tapi sampai batas tertentu, jalur pelayaran di Selat Hormuz. Kita tidak tahu apa yang akan mereka lakukan, tapi itu bisa jadi salah satunya. Maksud saya, mereka jelas paham bahwa inilah hal yang membuat situasi memuncak yang membentuk kerangka peristiwa, dan disitulah mereka mungkin akan lebih jauh. they might well move. Well, my first thought when I'm Nah, pikiran pertama saya waktu melihat pernyataan luar biasa dari Trump ini adalah bahwa mereka kurang bertindak. Maksudnya, itu cuma sebatas kata-kata. Tapi di sisi lain, kata-kata ini penting. Seperti yang Anda bilang, ini bergema di media Israel. Ini menimbulkan guncangan besar, tapi juga terasa di Amerika Serikat. Semua pendukung gerakan America First, orang-orang yang berpikir seperti Tucker Carlson, bahwa mereka seharusnya tidak menomorsatukan Israel, tapi Amerika. Pasti melambang ng smash. At you remember di layar mereka saat ini. Jadi ya, ini membawa perubahan. It changes so much in that way. I mean, Itu benar-benar mengubah banyak hal. Maksud saya, ada sesuatu yang sudah rusak. Bisa dibilang sebuah paradigma telah dihancurkan. Dan itu hanya dia, selembar kertas saja, yang seperti kamu bilang sebenarnya bukan komitmen terhadap apapun secara khusus. Itu cuma kerangka untuk memulai proses yang berbeda. Tapi paradigma itu sudah hancur, karena Trump secara jelas berpihak dan menyatakan, dan juga karena soal bahasa. Di situ dibicarakan tentang hak kedaulatan Iran dan secara tersirat juga Lebanon. Maksud saya, di situ tertulis tentang penghormatan terhadap kedaulatan negara, dan seterusnya kamu bisa lihat sendiri. Tapi intinya, Iran diperlakukan sebagai negara berdaulat, dan diajak berinteraksi sebagai negara berdaulat, bukan lagi sebagai negara teroris yang membangkang. not as a recalcitrant terrorist state. And that is a change. Yes, the language. Dan itu memang sebuah perubahan. You'll have Ya, soal bahasanya, saya yakin Trump akan bilang, dan nanti Ted Cruz juga akan muncul dan berkata mereka semua teroris, mereka semua orang jahat. Kita harus melakukan segala cara melawan mereka. Tapi kenyataannya, bahasa seperti itu dimasukkan ke dalam pernyataan itu. Lalu Trump di pertemuan G7 justru berbicara dengan nada yang sangat berbeda tentang Israel. Dia bilang, kalian sebenarnya nggak tahu apa yang kalian lakukan di Lebanon, jadi sebaiknya kalian keluar saja dari sana. Itu mengejutkan, semacam guncangan psikologis. Seluruh cara pandang yang lama jadi runtuh. Dan orang-orang Israel benar-benar nggak tahu harus berbuat apa. Saya serius, mereka benar-benar nggak tahu harus bagaimana. I mean, really, they don't know what to do about it. And people are saying, and serious Israel. Dan orang-orang bilang, dan juga tokoh-tokoh Israel yang serius bilang, seperti yang dikatakan Chikrinowitz di sana, kita harus memikirkan hal ini setelah semuanya berakhir, karena strategi awal Israel sudah runtuh. Dan kita harus memahami bahwa Trump sedang bermanuver menuju semacam pemahaman baru antara Amerika dan Iran. Saya tidak tahu apakah itu akan berujung pada sebuah kesepakatan atau hanya sebagian dari elemennya, tapi ada suasana baru, kalau boleh dibilang begitu. Mari kita saja begitu. Ada suasana baru yang sedang muncul, dan dia tampak serius dengan hal itu. Dia bilang, saya tidak berpikir ini akan merugikan keamanan Israel. Sekali lagi, wow. Security. Again, wow. I mean, this is quite interesting thing to say. Maksud saya ini cukup menarik ya kalau dipikir-pikir. Katanya,
kita bisa menjalin hubungan dengan Amerika untuk mendapatkan hasil positif dengan Iran. Dan semua komentar aneh yang dia lontarkan sebelumnya, seperti ketika dia bilang Iran bisa jadi bagian dari Abraham Accords, dan berbagai komentar aneh lainnya soal Iran. Dari situ, bisa dibilang, setidaknya dalam cara berpikir Trump yang agak sulit ditebak itu, dia seolah sedang bergerak ke arah gagasan bahwa mungkin saja bisa tercipta semacam perdamaian sempurna, atau apapun istilah yang dia pakai. Perdamaian besar yang bisa muncul di Timur Tengah. Dan salah satu kuncinya mungkin ada pada upaya meredakan konflik dengan Iran. Karena kalau ketegangan dengan Iran bisa diredakan, itu bisa membawa keamanan yang lebih stabil di kawasan tersebut. Revemri saw dia mungkin both. Maksud saya begini, kita harus akui bahwa langkah Trump untuk meredakan ketegangan dengan Iran itu penting banget buat menciptakan kawasan yang lebih damai. Alternatif yang ditawarkan Israel, datang ke sana lalu menghancurkan sebuah negara, menghancurkan semua kelompok yang bersekutu dengannya, terus-menerus menghancurkan dan membunuh lebih banyak orang. Itu bukan solusi untuk stabilitas. Itu bukan jalan menuju stabilitas, justru sebaliknya. Dan saya rasa, entah bagaimana, pesimisme dari Washington, bertingkat dari Combine, bedbig orienting mar, Arn and Yumbrods total Pristadal and Sawili. And on the brink of almost of civil war about this. So you have all these tensions about this. Jadi semua ketegangan ini muncul karena hal itu. Sebuah dokumen yang sebenarnya cukup biasa saja muncul, dan tiba-tiba, wah, ketegangan di Irak, ketegangan di Israel, bahkan ketegangan besar di Israel, dan juga ketegangan di Amerika Serikat. Saya rasa sama besarnya. Maksud saya ini ketegangan strategis, karena mereka semua akan menimbang hal ini. Pemilu yang akan datang di Amerika Serikat akan berpusat pada pertanyaan tentang siapa yang sebenarnya mengendalikan kebijakan luar negeri Amerika, dan untuk kepentingan siapa kebijakan itu dibuat. Saya pikir itu akan jadi isu utama. Jadi ini akan jadi hal yang buruk. I think that's going to be key issue. So this is going to be that. Well, building on what you said, I also thought it's Menanggapi apa yang kamu bilang tadi, saya juga merasa pernyataannya tentang rudal balistik Iran itu menarik. Karena dulu ada kesepakatan umum bahwa para teroris ini tidak boleh punya rudal balistik. Bahwa program rudal balistik itu digunakan untuk mengancam negara-negara tetangga Iran. Sekali lagi, ini dulu jadi salah satu tuntutan utama Amerika Serikat, bahwa program itu harus dibongkar. Saya pernah lihat pidato Trump, di mana dia bilang ya, tahu sendiri orang-orang Saudi punya rudal balistik. Jadi tentu saja Iran juga harus punya. Tiba-tiba, seperti yang kamu bilang, ini menandai perubahan besar. Mereka bukan lagi dianggap teroris yang tidak sah dan memegang rudal balistik. Mereka sekarang dipandang sebagai sebuah negara dengan kepentingan nasional yang sah, dan mereka juga harus bisa membela diri seperti negara lain. Maksud saya, memperlakukan mereka seperti kekuatan normal itu langkah yang besar. Apalagi di zaman sekarang, ketika tujuan pertama hampir selalu untuk mendelegitimasi lawan. Kita mendelegitimasi Putin, setiap kali kita akan berperang, kita pastikan dulu mereka kehilangan legitimasi. Dan menurut saya, fakta bahwa sekarang arahnya justru berbalik, itu luar biasa. Dan lagi, hal ini membuka peluang bagi banyak orang di Amerika Serikat untuk mulai berpikir dengan akal sehat. Mereka adalah sebuah negara. Mereka punya hak atas kepentingan nasional dasar dan hak untuk melindungi diri. Kita bahkan bisa melangkah lebih jauh. Sebenarnya, kita seharusnya mendorong pengembangan rudal balistik mereka, karena itu memberi mereka kemampuan penangkal konvensional. Jadi tidak terlalu bergantung pada penangkal nuklir. Menurut saya akal sehat bisa muncul dari situ. Jadi ya, saya percaya bahasa itu punya kekuatan besar. Maksud saya ya seluruh gambaran besarnya. Iran pada dasarnya sedang berjuang untuk kedaulatannya, untuk haknya menentukan arah masa depannya sendiri. Dan hal ini menarik perhatian banyak negara di dunia. Kita mungkin sedang kembali ke masa pasca perang atau masa ketika konferensi Bandung dan semua hal tentang kemerdekaan serta kedaulatan itu muncul.
Tentu saja, setiap negara punya motifnya sendiri. Bagaimana mereka melakukannya? Mereka melakukannya dengan menentang upaya Amerika Serikat yang mencoba memberlakukan pengawasan keuangan dan tarif terhadap mereka. Rusia menghadapi pengawasan seperti itu, Tiongkok juga, dan Iran setidaknya sebagian berhasil dengan mengambil langkah tegas melawan pengawasan dari Amerika Serikat ini. Ini adalah seorang presiden yang akan meninggalkan kisah yang lebih besar. That is going to have larger tail to it, I think. Well, I wanted to shift a bit. Baik, saya mau sedikit mengalihkan pembicaraan. Masih soal perang-perang barat, tapi dengan fokus yang agak berbeda. Seperti yang kita lihat kemarin, ada pengeboman di Moskow, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan hal lain yang juga cukup berbeda adalah, di negara-negara barat, mereka sekarang tampaknya tidak terlalu berusaha lagi menyembunyikan keterlibatan mereka sendiri. Saya ingat di awal invasi Rusia ke Ukraina, ada tokoh seperti Baerbock yang bilang, dengarkan, kita jangan saling menyerang, kita sedang berperang dengan Rusia. Dan waktu itu, pernyataan seperti itu dianggap sangat bermasalah, karena seharusnya hal-hal seperti itu tidak diucapkan. Tapi sekarang, kita bisa lihat sendiri semua senjata yang dikirim, dukungan intelijen, dan juga penggunaan wilayah NATO. Tapi sekarang, tentu saja, serangan besar-besaran ini, tahun lalu, bukan cuma terhadap sistem penangkal nuklir Rusia, tapi sekarang juga pengeboman besar di Moskow. Dan tahu kan, ini maksud saya, jejak NATO di sini sangat jelas. Bahkan seolah sengaja ditunjukkan. Maksud saya, bagaimana kamu melihat ini? Karena saya rasa dari semua hal, inilah yang membuat saya tidak bisa tidur. Seolah kita sedang berjalan menuju perang besar dengan Rusia. Dan saya amat sekali bertambang merbas kita mengendalikan eskalasinya. Istilahnya cepat pada perang nuklir. Mungkin saya terdengar pesimis. Ini benar geleng. Maybe I'm pessimistic, but this is madness here. I think that Sasa Raiblastro to Songren Rella Fair News. everything. Ya, ID. Let me just say that I think all Saya cuma mau bilang, the menurut saya semua yang terjadi itu, saya nggak tahu berapa banyak drone dan rudal yang ditembakkan, 136 atau berapa, ke kilang minyak di Moskow. Ini langkah besar, benar-benar peningkatan besar. Dan tujuannya jelas, untuk membuat orang Rusia merasa was-was. Orang Rusia warga Moskow, juga orang di Saint Petersburg, supaya mereka merasa kurang aman. Saya juga pikir ini sudah dikoordinasikan sebelumnya, sudah disiapkan di pertemuan Euro 3, bukan Uni Eropa, tapi Euro 3, antara Prancis, Macron, dan Merz. Kalau nggak salah, pertemuannya di London tepat sebelum itu, waktu mereka menyampaikan semacam ultimatum untuk Rusia. Dan kemudian Macron dengan sengaja mengundang Zelensky ke pertemuan itu, juga ke pertemuan Eropa berikutnya. that meeting and to the European meeting. And I think what we're seeing therefore is Dan menurut saya yang kita lihat sekarang adalah upaya besar dari Eropa untuk mengubah narasi. Macron di awal pernah bilang bahwa dia percaya Rusia sebagai negara besar akan dengan mudah menghancurkan Ukraina dan itu akan selesai dengan cepat. Jadi ini Macron yang mengatakan bahwa Rusia akan menghancurkan Ukraina dan karena itu seolah-olah tidak banyak yang bisa dilakukan karena hal itu dianggap pasti terjadi. Tapi waktu berlalu dan kita lihat Rusia ternyata belum berhasil menghancurkan Ukraina. Nah, tujuan dari pengiriman rudal ini dan juga mendorong Zelensky tampil di depan panggung dalam dua pertemuan itu adalah untuk menunjukkan kepada Trump bahwa situasinya sudah berubah. Mereka tidak lagi terdesak. Mereka sedang menekan balik. Mereka sedang menang. Tapi kenyataannya itu tidak benar. Tentu saja kita tahu itu tidak benar. Butuh upaya besar untuk mengumpulkan sebanyak itu rudal. Dan seperti yang kita tahu, serangan-serangan terhadap kilang minyak itu sebenarnya tidak banyak menimbulkan kerusakan strategis bagi Rusia. Ekonominya tidak sedang jatuh bebas. Bahkan, ekonomi mereka justru tumbuh dan tingkat pekerjaan meningkat. Jadi itu narasi yang keliru, tapi mereka memang berniat mengatur semuanya bersama Zelensky, dan ya begitu. Seluruh hal itu sebenarnya berkaitan dengan G7 dan juga dengan KTT Uni Eropa yang akan
dan sekarang sudah berlangsung dalam beberapa hari terakhir. Karena di KTT itu, mereka akan membahas anggaran Uni Eropa dan sumber daya keuangannya. Dan sekarang ada perpecahan besar di Eropa soal apakah menyetujui anggaran besar yang diusulkan oleh Komisi, karena beberapa negara menentangnya. With some states objecting to. So, I mean, the aim is to Jadi maksudnya begini, tujuannya adalah mendorong agar lebih banyak sumber daya pertahanan dialokasikan ke Ukraina terlebih dulu. secondly to lay down Lalu membangun kerangka yang diinginkan Eropa, yaitu gencatan senjata. Setelah itu, Inggris, Prancis, dan negara-negara lain yang bersedia akan ikut dalam misi penjaga perdamaian. Jadi NATO akan masuk ke Ukraina. Ukraina nantinya akan menjadi bagian dari NATO, dan pada akhirnya juga menjadi anggota Uni Eropa. Unsur utamanya adalah melibatkan Amerika dalam kesepakatan dan proses ini, untuk membawa Amerika kembali ke Eropa dengan mengatakan, lihat, kami sudah melakukan bagian kami sedang melakukannya, lihat sendiri apa yang terjadi. Zelensky bahkan menunjukkan foto-foto katedral dan bagaimana Rusia menghancurkan katedral itu di Kiev. Padahal sebenarnya kemungkinan besar kerusakan itu disebabkan oleh rudal Patriot yang salah sasaran. Tapi ya, bagi mereka itu tidak penting. damage, but it doesn't matter. The public relations went that way. Hubungan masyarakat memang berjalan ke arah itu. Jadi ya, inilah arah yang sedang kita tuju dan kita harus lihat bagaimana dia akan menanggapinya. Dia memang harus merespons hal ini. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sedang bergerak makin dekat ke arah respons seperti yang dikatakan Sergei Karaganov, Dmitry Trenin, dan beberapa orang lain di konferensi St. Petersburg? Mereka bilang tidak. Satu-satunya hal yang bisa menghentikan eskalasi ini, yang terus meningkat dari waktu ke waktu, hanyalah langkah yang lebih tegas. Dan maksud saya, salah satu hasil dari pertemuan bilateral itu adalah lebih banyak persiapan, lebih banyak rudal, lebih banyak drone, ditambah apa yang mereka sebut sebagai produksi bersama. Artinya mereka hanya mengirimkan suku cadang untuk dirakit ulang di Ukraina, lalu Ukraina menembakkannya ke Rusia. Bagaimana cara menghentikan hal seperti ini? How do you put a stop to this? And this is the debate in Russia, and I think it's Dan inilah perdebatan yang sedang terjadi di Rusia. Menurut saya, ini makin lama, makin mendekati ya seperti yang saya jelaskan tadi, ke arah argumen Karaganov. Masalahnya adalah mereka tidak percaya bahwa kita akan bereaksi, bahkan kita, maksudnya Rusia sendiri. Mereka bilang, itu cuma gertakan Putin, jangan dianggap serius. Dia nggak akan melakukan apapun karena kita ini NATO, ada pasal 5. Tapi menurut saya, Putin justru percaya bahwa pasal 5 itulah yang sebenarnya cuma gertakan. Kalau sampai ada serangan, dan saya rasa Karaganov juga pernah bilang di program Anda, dia berargumen dengan cukup tegas dan langsung, bahwa dia sangat meragukan Amerika akan turun tangan. Bahkan kalau senjata nuklir taktis digunakan terhadap negara anggota NATO di Eropa, mereka tetap tidak akan ikut campur. NATO state that they would intervene, and Professor Mearsheimer, if I recall correctly, agreed. Dan kalau saya ingat dengan benar, Profesor Mearsheimer setuju dengannya. Dia berpikir bahwa Amerika Serikat belum tentu akan terlibat secara langsung. Tapi keduanya juga sepakat, situasi ini bisa berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih buruk, bisa meningkat dan lepas kendali. Dan menurut saya, yang kita lihat dalam beberapa hari terakhir ini adalah Eropa berusaha mencapai posisi di mana, kalau tidak salah Macron atau seseorang mengatakan, mereka ingin menjadikan Ukraina sebagai kepalan tangan baja di garis depan arsitektur militer Eropa dan NATO melawan Rusia. Artinya, Ukraina dijadikan garis depan untuk menekan dan menyerang Rusia dari belakang. Saya sangat skeptis terhadap cerita-cerita seperti itu, dan saya sudah menyampaikan hal itu di Moskow. And I've said that in Moscow, I don't believe Europe has the ability to build a military. Saya tidak percaya Eropa punya kemampuan untuk membangun arsitektur militer. Maksud saya, kalau kita bicara tahun 97 atau bahkan tahun 30-an, butuh waktu 20 tahun untuk membangun jalur pasokan, untuk membangun infrastruktur militer yang lengkap. Belum lagi mereka bahkan tidak punya cukup personel. Coba lihat saja, Inggris misalnya, saat ini bahkan tidak bisa menyediakan satu kapal perang.
Mereka hanya punya sekitar 40 tank yang masih bisa beroperasi. Struktur pertahanan Eropa benar-benar dalam kondisi buruk, sangat buruk. Dan hal seperti itu tidak bisa diubah dalam waktu 3 tahun. Lagi pula, sebagian besar dana ini sebenarnya hanya proyek buang-buang uang. Uangnya mengalir ke kontraktor pertahanan Eropa yang sudah ada, harga saham mereka naik, dan banyak orang akan meraup keuntungan besar lewat transaksi orang dalam. No matter where this spread options the true 10 and then a night wave at tour ETH. Trading on who's going to get, the defense money. So it's rather like, what's been happening in Washington, I think, with, the oil futures, with, just before Trump makes an announcement, then, there's the big, sale of purchase of oil futures, and then he makes the announcement, peace, and then, I think there's an element of this taking place in European context too. So I don't think it's so. What they really want is, if I can make a strange comparison, but I would say it's rather akin. If you think of Europe as being Israel, Israel is using Lebanon as an attempt to pull in America on its side in a war against Iran. And Europe, in a similar way, is doing this with, just as Israel is doing attacks inside Lebanon and taking towns and leveling them. Europe is using missiles into Eropa sedang menggunakan rudal yang masuk jauh ke wilayah Rusia untuk menunjukkan kepada Amerika, lihat, kami bisa menang dalam hal ini. Mereka bilang, kami sudah menyiapkan kerangkanya, kami bisa menang. Yang kami butuhkan sekarang hanyalah menarik kalian ke dalamnya, dan tetap berpegang pada syarat bahwa Rusia harus menyerah, mundur dari seluruh wilayah kedaulatannya, membayar kompensasi, dan menyerahkan para pejabatnya untuk diadili atas kejahatan perang. Maksud saya, Eropa bergerak sangat cepat dari Dewan Ukraina sampai menyiapkan semua mekanisme untuk pengadilan kejahatan perang dan reparasi. Mereka sedang menilai, mencatat daftar kerusakan supaya nanti bisa menagih Rusia atas semua biaya itu. Saya rasa ini sama sekali tidak akan berhasil. Putin jelas paham situasinya. Saya membaca pernyataan yang katanya akan ditulis Lavrov di Politico. Saya tidak tahu apakah Anda sudah melihatnya, tapi itu penjelasan yang sangat kuat tentang sistemnya. Politico akhirnya menolak untuk mempublikasikannya, sepertinya. Begitulah. Rumausin Lerit Stream menerbitkannya di Rusia. Oh, memang sudah. Maksud saya, itu artikel yang sangat kuat, tulisan yang sangat tajam. Saya sarankan orang membacanya karena isinya sangat jelas. Itu menunjukkan dengan sangat gamblang di mana posisi semuanya sekarang. Eropa sedang menarik Trump ke arah mereka, dan mereka sangat senang dengan pertemuan G7, karena mereka berhasil membuat duduk bersama Zelensky. Mereka juga berhasil membuatnya, kurang lebih, sejalan dengan posisi Eropa, yaitu harus ada gencatan senjata segera, kedaulatan penuh dikembalikan ke Ukraina, semua tuntutan maksimalis dari Eropa itu. Dan memang, itu tuntutan maksimalis. Rusia tidak akan pernah setuju dengan hal-hal seperti itu. Jadi sekarang mereka mencoba menyingkirkan Rusia dari konsensus yang ada dan berusaha menarik Amerika masuk ke dalam konsensus mereka. Dan kemudian, kalau mereka bisa menarik Amerika kembali untuk mendukung perang mereka, untuk ikut berperang melawan Rusia bersama Eropa. Itu memang seperti yang kita tahu tujuan Jerman, Prancis, dan Inggris memicu perang melawan Rusia, di mana, seperti pada Perang Dunia Kedua, mereka menarik Roosevelt dan sekarang ingin menarik Trump. Mereka mencari cara untuk entah lewat inisiatif apapun, menarik Amerika masuk ke perang mereka melawan Rusia. Itu akan jadi bencana, dan rencana seperti itu benar-benar bencana. Orang harus paham betapa berbahayanya hal ini, seberapa besar kehancuran yang bisa terjadi. Karena Rusia tidak akan mentolerirnya. Saya sangat terkesan dengan apa yang dikatakan tentang Jerman di program Anda oleh Karaganov, yang memang paham soal isu nuklir. Maksud saya, dia sudah terlibat dalam hal ini selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.
Dan kamu tahu dia pernah bilang, kami tidak akan mentolerir Jerman memiliki senjata nuklir, kami akan menyingkirkannya lebih dulu. Itu pernyataan yang sangat keras. Menurut saya, kita semua sedang bermain api di sini. Jadi saya setuju denganmu. Apa yang terjadi di sana, apa yang terjadi di Jeju, di pertemuan Eropa, sepertinya tidak ada yang benar-benar menyadari. Semua pembicaraan di Eropa justru soal betapa memalukannya bahwa kepala staf Costa berbicara dengan seseorang di Moskow tanpa memberitahu von der Leyen. Padahal dia itu presiden dewan. Dan kalau orang Eropa lupa, yang menentukan kebijakan luar negeri itu negara-negara anggotanya, bukan komisi, dan bukan juga perwakilan tinggi urusan luar negeri. Itu aturan perang, itu fakta, tapi mereka tetap saja jalan terus. It's water off a duck's back to them. They just go on anyway. Ya, tapi yang kamu bilang tadi itu, saya setuju. Menurut saya, inilah tujuan orang Eropa, yaitu membuat Ukraina berdiri di depan mereka, sementara Amerika berdiri di belakang. Dengan cara itu, mereka berusaha melemahkan Rusia dalam beberapa tahun dan dekade ke depan. Tapi, Tapi tetap saja, maksud saya, mungkin sebaiknya Anda undang seseorang ke program ini yang bisa menjawab pertanyaan itu. Karena bahkan di Israel sekarang, orang-orang bilang tidak pernah ada pembahasan tentang serangan ke Iran. Tidak ada siapapun dari Mossad atau dari militer, aman intelijen militer, atau siapapun yang hadir saat semua ini dibicarakan dan bertanya, tapi bagaimana kalau Iran bertahan dan justru keluar dari itu semua jadi lebih kuat? Tidak ada yang mengatakannya. Dan kalaupun ada yang terpikir begitu, mereka memilih diam. Saya rasa pertanyaan yang sama juga harus diajukan ke pihak Eropa. Seperti apa sebenarnya yang mereka bayangkan kalau terjadi perang dengan Rusia? Apakah itu akan melibatkan pasukan darat? Apakah itu akan jadi perang nuklir saja? Atau bagaimana cara menjalankannya? Maksud saya, apakah pasukan akan dikerahkan besar-besaran, dan apakah itu akan jadi perang konvensional atau perang asimetris? Dan apakah Ukraina yang akan memimpinnya dengan cara seperti itu? Lalu, apa hasil akhirnya? Maksud saya, kalau kita lihat negara-negara NATO, seolah-olah sedang berlatih dengan membangun kamp tawanan perang di beberapa wilayah. Itu benar-benar gila. Tapi saya sama sekali nggak tahu apakah Eropa sendiri benar-benar memikirkan apa yang ingin dicapai, selain gambaran besarnya. Menekan Rusia lagi, membawa Amerika kembali ke Eropa, dan membuat Eropa mengeluarkan lebih banyak uang serta senjata untuk Ukraina. Jadi apa sebenarnya arti perang dengan Rusia dalam praktiknya? Apakah itu akan jadi perang udara, atau perang darat, atau mungkin langsung perang nuklir? Pertanyaan ini seolah tidak pernah dibahas, mungkin karena tidak ada yang mau membahasnya. Karena, sama seperti di Israel dulu, tidak ada yang mau terlihat berbeda dari sikap umum. Seperti, kita ikut, kita bagian dari tim, kita akan terbang berdampingan dengan Amerika, dan menghancurkan Iran. Nah sekarang, berdampingan dengan Amerika, kita akan masuk dan menyelesaikan Rusia. ya, saya rasa inilah masalahnya. Mereka sering berpikir bahwa perang itu akan jadi sesuatu yang berintensitas rendah, yang bisa mereka kendalikan. Menurut saya, mereka sering tidak memahami kenapa Rusia belum membalas terhadap negara-negara Eropa atau terhadap NATO secara umum. Karena begitu mereka melakukannya, Rusia juga tahu bahwa kendali atas eskalasi itu sudah tidak ada lagi. Semuanya akan jadi tidak terkendali, dan kemungkinan besar akan meningkat menjadi perang besar-besaran, di mana senjata nuklir bisa cepat digunakan. Maksud saya, tetap saja ada anggapan bahwa kalau Rusia bisa terus ditekan sedikit demi sedikit, nanti kalau perang benar-benar pecah, seperti sekarang Belanda sedang membangun kamp untuk tahanan Rusia, dan hal-hal seperti itu. Maksud saya begini, saya sering menekankan hal ini. Menurut Anda sebenarnya bagaimana perang ini akan berjalan? Begitu dimulai, perang ini nggak akan bisa dikendalikan lagi. Gagasan bahwa tentara Rusia akan masuk ke Eropa, lalu orang Eropa menangkap mereka dan mengirim mereka ke kamp di Belanda, itu benar-benar keterlaluan. Tapi yang lebih aneh, ini bukan cuma propaganda.
Mereka benar-benar percaya hal itu. Kalau tidak, kenapa mereka membangun kamp-kamp itu? Memberi sumber perang yang perihal itu. Jebel Nia, apa kesemertiku atit linau mendelikani? Karena ini benar-benar tidak masuk akal. This is the question. Like it's now come out in Israel. Inilah pertanyaannya. Sekarang hal itu muncul di Israel. Tidak ada yang menanyakan pertanyaan seperti itu sebelumnya. Dan hal yang sama, saya akan bilang, seluruh strategi itu didasarkan pada keyakinan Eropa bahwa Rusia akan dan harus menyerah. Bahwa Rusia tidak pilihan menghadapi kekuatan gabungan Eropa. Begitu banyak negara, produk domestik bruto yang besar, kekuatan militer NATO, seolah-olah Rusia tidak punya pilihan lain. Dan seperti yang terjadi di Iran, yang menunjukkan kesalahpahaman total tentang sifat dan karakter bangsa Iran. Keyakinan bahwa Rusia akan menyerah atau akan mudah menyerah juga merupakan kesalahan total tentang Rusia dan kesadaran Rusia akan sejarah mereka dengan Eropa. Well, thank you for... Cerita sudah berbagi pandangan tentang topik-topik yang cukup suram ini. Seperti biasa, saya menyarankan mendengar untuk membaca Substack Anda, Conflicts Forum, dan tertanya ke IAS di deskripsi. Tidak menyebabkan bengkang Nawaria. Thank you very much for your time. Thank you.